الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الطيبين المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. رضي الله عنكم في قوله تعالى وسواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. Pada tafsir ayat yang ke-10 daripada surah Yasin, beliau pengarang kitab menyebutkan wasawa'un 'alaihim a'antartahum, dan sama saja atas mereka itu orang-orang yang kafir tidak mau beriman kepada Nabi. A'antartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun, tetap saja mereka tidak mau beriman. Di sini musannif menyebutkan kalimat a'andartahum bitahqiqil hamzataini, dengan menampakkan dengan jelas dua huruf hamzah yang ada pada kalimat a'andartahum. Itu qiraat Hafs, hamzahnya dinampakkan, jadi membacanya a'andartahum, dan itu yang biasa kita baca selama ini. Tapi ada qiraat lain. Di samping qiraat yang tadi ada juga wa ibdalil tsaniyati alifan wa tashhiliha, dan mengganti hamzah kedua huruf alif. A'andartahum, dua hamzah. Hamzah pertama tetap dibaca, tapi hamzah kedua diganti menjadi huruf alif. Jadi bunyinya begini, andartahum. Jadi mad, jadi panjang hamzahnya, karena hamzah yang kedua dirubah menjadi alif. Jadi bunyinya wasawa'un 'alaihim anzartahum. Jadi kalau ada orang yang membaca seperti itu, jangan kamu salahkan bacaannya, karena memang ada qiraatnya anzartahum. Kalau kita kan sawa'un 'alaihim anzartahum, tapi qiraat yang kedua ini wasawa'un 'alaihim anzartahum, begitu. Wa tashhiliha, dan boleh juga mentashilkan hamzah kedua. Artinya tashil ini diringankan, tidak ditahqiq, lawannya tahqiq tashil. Artinya membaca hamzah kedua tidak begitu jelas, dikurangi sedikit kejelasannya, ditashil, dipermudah, diringankan, tapi tetap dibaca. Bagaimana cara membacanya? Menurut qaul yang
hamzah kedua, jadi begini. Wasawa'un 'alaihim anzartahum. Itu tasghir namanya. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Jadi tetap dibaca, tapi tidak begitu nampak dan jelas. Ditasghir. Boleh juga seperti itu. Kalau ada yang baca seperti itu, ini termasuk qiraat sama'a juga. Itulah luasnya ilmu Al-Quran. Wa idkhali alifin bainal musahhalati wal ukhra wa tarkuhu. Boleh juga wa idkhali alifin, dan memasukkan huruf alif bainal musahhalah, di antara hamzah yang musahhalah di tasghir tadi, wal ukhra, dan yang satunya lagi. Jadi di antara dua hamzah, yang satunya tahqiq, yang satunya tasghir, ditaruh alif di situ. Wa tarkihi, dan boleh juga meninggalkan itu. Jadi bagaimana bunyinya? Tadi kan kalau hamzah kedua di tasghir bunyinya begini. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Ya, kalau di antara hamzah yang dibaca tahqiq, yaitu hamzah pertama, dengan hamzah yang dibaca tasghir, yaitu hamzah kedua, di antara keduanya ada alif di situ. Berarti hamzah pertama yang tahqiq dibaca panjang, lalu kemudian disambung dengan hamzah tasghir yang kedua. Jadi bunyinya begini. Anzartahum. Bingung ya? Itu namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat, bukan tajwid lagi, bukan. Kalau tajwid itu membicarakan tentang makharijul huruf, tentang apalagi hukum-hukum tajwid seperti mad, seperti masalah nun mati dan tanwin. Nanti ada istilah idgham, ada iqlab, ada ikhfa, ada irham. Nah, itu lain lagi itu tajwid. Setelah tajwid ada lagi yang namanya ilmu qiraat. Setelah itu ada lagi namanya ilmu tafsir. Ini yang kita baca. Kalau tajwid lebih mengarah kepada hukum bacaan Al-Qur'annya, kaifiyat membacanya, kaifiyat melafadzkannya. Tapi kalau ilmu qiraat itu lebih mengarah kepada bentuk bacaan. Kalau ilmu tafsir itu lebih mengarah kepada makna dan isi kandungannya. Jadi begitu. Ada lagi usulnya, ilmu usul tafsir ini. Ini berkenaan dengan ada namanya laili, ada yang namanya nahari, ada yang namanya makki, ada yang namanya madani. Lailiyah, nahariyah, makkiyah, madaniyah. Ada yang namanya apa lagi itu? Nasikh dan mansukh, macam-macam. Ada lagi asbabun nuzul. Nah, ini usulnya ini. Nah, kita sekarang sedang membaca tafsir, tapi diselingi oleh beliau tentang qiraatnya sedikit-sedikit lah, biar kita lebih memahami tentang Al-Quran. Berarti Al-Quran ini adalah lautan, samudra yang tidak bertepi dan tidak ada dasarnya, luas. Am lam tunzirhum la yu'minun, atau engkau tidak mengingatkan kepada mereka, tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan mau beriman. Mau kamu beri peringatan ataupun tidak kamu beri peringatan, orang yang sudah keras kepala, orang yang sudah sombong seperti itu tidak akan pernah mau beriman. Hatinya sudah keras. Wa inna ab'ada qulubin nasi birrabbina rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya hati yang paling jauh daripada Tuhan kita yang Maha Rahman
kadang-kadang kita itu bisa mengukur kadar dekat atau jauhnya kita daripada Allah dengan melihat kepada hati kita. Apakah ia keras, tidak mau menerima kebenaran walaupun itu adalah benar, ataukah dengan lapang dada menerimanya? Jika ternyata tidak mau menerima kebenaran itu, padahal dia sudah jelas-jelas benar, berarti hati kamu keras. Artinya kamu jauh dari Allah. Hati-hati. Kalau jauh dari Allah berarti jauh dari rahmatnya. Ta'udzubillah. Innama tunziru ay yanfa'u indaruka manittaba'a dzikra. Hanya saja engkau bisa memberi peringatan. Maksudnya apa? Yanfa'u indaruka. Bermanfaat peringatanmu itu kepada siapa? Manittaba'a dzikra, kepada orang yang mau mengikut peringatan itu. Dzikra di sini, maksud peringatan di sini adalah Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Kamu bisa memberi peringatan kepada orang yang mau mengikut Al-Qur'an, maksudnya yang beriman kepada Al-Qur'an. Kalau mereka yang tidak beriman itu, jangan harap kamu bisa memberinya nasihat, memberinya peringatan. Tidak mungkin, mereka pasti menolak. Tapi kenapa Nabi tetap memberi peringatan? Padahal sudah tahu itu adalah mustahil untuk diterima oleh orang sekaliber Abu Jahal dan komplotan-komplotannya itu. Sebagian ulama menyebutkan karena itu adalah tugas beliau. Innama alayyal balagh. Saya hanya bertugas menyampaikan, kata Nabi. Supaya apa? Supaya tugas beliau selesai dan supaya hujjah akan terarah kepada Abu Jahal dan orang-orang yang semisalnya. Artinya kalau nanti sudah hari kiamat tiba dan Abu Jahal, orang-orang dan orang-orang yang sekelasnya itu dihisab oleh Allah Ta'ala, mereka sudah tidak dapat lagi bersilat lidah atau mengelak. Jadi kenapa kalian tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya? Abu Jahal tidak akan bisa protes lagi. Kalau seandainya Nabi tidak memberikan peringatan kepadanya, dan Nabi memang tahu dia tidak akan pernah mau mengambil pelajaran dan menerima peringatan itu. Tetapi kalau nanti di sidang dia berhisab, kenapa kamu tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Abu Jahal bisa mengelak nanti. Gimana mau beriman? Saya tidak pernah ditegur sama dia, saya tidak pernah diberi peringatan sama dia, misalnya kan begitu. Nah, supaya hujjah itu sudah tugas Nabi itu selesai dan hujjah terarah kepada Abu Jahal dan orang-orang yang semisalnya, maka Nabi tetap menyampaikan. Setelah beliau menyampaikan, sudah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama alaikal balagh. Innama alaikal balagh, innama alaikal balagh. Kamu itu wahai Muhammad hanya bertugas untuk menyampaikan. Innama alaikal balagh. Jadi peringatanmu itu hanya bermanfaat kepada orang yang mengikut zikir, yaitu Al-Qur'an. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Allah yang Maha Rahman, mengasihi, bil ghaib, dengan keghaibannya. Kalimat bil ghaib di sini itu menjadi hal, syibhul jumlah dari jar dan majrur itu bisa saja menjadi hal. Jadi bimahali masbih jadi hal. Makanya di dalam Asyatus Sawi disebutkan, kata beliau, qauluhu bil ghaib, firman Allah yang berbunyi bil ghaib dengan keghaibannya. Ghaib maksudnya tidak terlihat. Yasihhu an yakuna halan minal fa'ili awil maf'uli. Sah-sah saja
kalimat bil ghaib itu menjadi hal bagi fa'il dan bisa juga menjadi hal bagi maf'ul. Kalau menjadi hal bagi fa'il berarti artinya adalah wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan ia takut kepada Allah yang Maha Penyayang bil ghaib, di dalam kesendiriannya. Maksudnya di saat sedang tidak ada orang, dia tetap takut kepada Allah. Ini berarti shahihul halnya fa'il khasyiyah. Siapa? Orang yang mau mengikut Al-Quran tadi. Dan boleh juga shahihul halnya adalah maf'ul. Siapa berarti yang ditakutinya? Siapa yang ditakutinya? Allah yang Maha Rahman tadi. Bil ghaib maksudnya dalam keadaan tidak dilihat olehnya. Si hamba ini tidak melihat Allah karena Allah ghaib, tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata kita, oleh pandangan matanya dia tadi, tapi dia tetap takut kepadanya. Dan ini yang dimaknakan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam tafsir ini. Jadi kata beliau, bil ghaibi ay khafahu wa lam yarah. Khafahu wa lam yarahu. Orang tadi takut kepadanya, yakni kepada Allah, wa lam yarahu, padahal dia tidak melihatnya. Jadi bil ghaibnya ini kembali kepada Allah. Shahihul halnya adalah maf'ul di sini. Ini yang diambil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tetapi sebagian ahli tafsir lain mengatakan shahihul halnya adalah fa'il khasyiyah. Artinya orang tersebut takut kepada Allah yang Maha Rahman walaupun dia sedang sendirian. Itulah yang disebut dengan al-ihsan. Orang kalau sudah mentahqiq maqamul ihsan, maqam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah, maka jika engkau tidak dapat melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia Allah melihatmu. Orang kalau sudah mentahqiq maqamul ihsan, dia akan terus merasa bersama Allah walaupun dia sendirian. Maqamul ihsan itu dua tingkatan. Tingkatan pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah. Hendaknya engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini maqam yang pertama, disebut dengan maqamul musyahadah. Musyahadah itu seakan-akan engkau menyaksikannya. Dan itu berat bagi kita yang masih salik ini. Itu hanya bisa digapai atau diraih oleh orang-orang yang sudah wasil. Ya, kalau kita masih salik, masih belajar menempuh jalan thariqah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cicipkan kepada kita sebagaimana yang Allah Ta'ala cicipkan kepada mereka, para aulia dan para salihin. Itu maqam musyahadah. Musyahadah di sini bukan melihat Allah dengan mata. Kalau mata kepala kita tidak bisa melihat zat Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan-pandangan mata, penglihatan mata kepala kita ini. Tidak bisa. Wa huwa yudrikul absar, tetapi dia Allah yang dapat menjangkau seluruh pandangan-pandangan makhluknya, manusia. Terus bagaimana seakan-akan melihat Allah? Itu maqam musyahadah, kata sebagian ahli tasawuf, adalah ittila'ul qulub ila ma akhbara al-haqq bi safa'il yaqin min al-ghuyub. Jadi melihatnya hati, berarti bukan mata, hati yang melihat. Bisofa'il yakin, dengan sebab murni dan beningnya keyakinan yang
hatinya tadi sudah bersih, bening. Kaca dan cermin yang ada di hatinya itu sudah mengkilat, sehingga tidak ada yang samar, jelas kelihatan. Ila ma akhbaral haq, kepada apa yang dikabarkan oleh Allah yang maha benar, minan ahil ghuyub, daripada hal-hal yang lain. Nah ini musyahadah dengan hatinya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Bukan mata penglihatannya yang buta, tetapi adalah mata hati yang ada di dalam rongga dadanya yang buta, sehingga dia tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa'innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Begitu. Kalau kita tidak bisa mangkok insan yang pertama, maka fa'inna takutara fa'innahu yara. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinilah sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Itu disebut dengan maqamul muraqabah. Muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai kepada maqam ini, kita tidak akan pernah merasa sendirian. Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami ketika mengomentari hadis al-musafiru syaitan wal musafirani syaitanan wathalathatu rakbun, orang yang pergi sendirian itu tidak aman daripada godaan syaitan. Pergi ke tempat jauh sendirian bisa saja karena merasa sendiri, tidak ada yang tahu, melakukan dosa dan maksiat. Atau dua orang masih tidak akan aman daripada syaitan. 3 orang baru aman. Sehingga kata para fuqaha, apabila kita pergi ke tempat jauh sendirian makruh, berdua masih makruh, bertiga baru dikatakan musafir. Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami mengecualikan, illa, kecuali kata beliau, man istahnasa qalbuhu billah, bagi orang yang hatinya sudah merasa nyaman, tentram dan tenang bersama Allah, orang ini walaupun pergi sendirian maka dia tidak makruh, karena pada hakikatnya dia tidak sendirian. Orang yang sudah tentram jiwa dan hatinya bersama Allah, dia tidak mungkin bermaksiat. Ini orang yang takut kepada Allah bil ghaib, di saat sedang tidak ada orang, di saat dia sedang sendirian. Mau di tempat orang banyak atau di saat sendirian, dia tetap istiqomah. Ini orang-orang yang sudah mentahqiq maqamul ihsan. Dia selalu menyaksikan Allah Ta'ala dimanapun dia berada. Rabi'atul Adawiyah itu mengatakan, walaqad ja'altuka fi fuadi muhaddithi wa abahtu jismi man arada julusi fal jismu minni lil jalisi mu'anisu wa habibu qalbi fi fuadi anisi. Kata Rabi'atul Adawiyah, walaqad ja'altuka fi fuadi muhaddithi, sungguh ya Allah, Engkau telah aku jadikan di dalam hatiku sebagai teman bicara. Wa abahtu jismi man arada julusi, dan aku mempersilahkan batang tubuh ini kepada siapa saja yang mau duduk bersamaku. Fal jismu minni lil jalisi mu'anisu, jasmaniku bisa saling asyik berbicara dengan orang-orang yang ada di depanku. Wa habibu qalbi
fil fuadi anisi, tetapi kekasih hatiku tetap menjadi teman di dalam jiwaku. Orang seperti ini, dia di saat sendirian hatinya selalu bersama Allah. Di saat di tengah-tengah orang banyak pun hatinya selalu bersama Allah. Biar saja jasmaniku dengan mereka, tetapi hatiku tetap bersama Allah. Makanya kadang-kadang orang-orang soleh itu ketika diajak ngobrol dan bicara, kadang nyambung, kadang enggak. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu kadang-kadang ditanya oleh murid-muridnya, beliau menjawab ringkas sehingga ada yang penasaran, ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ulama besar, ilmunya padat, penuh. Tapi kalau menjelaskan pertanyaan seseorang, dia menjawab dengan jawaban yang ringkas. Maka ada yang bertanya kepada beliau. Beliau pun kemudian menjawab. Kata beliau, "Idza sami'tum minnil qalila faqbalu fa inni atakallaful udura ma'akum." Jika kalian mendengarkan dari saya jawaban yang ringkas, sudah terima apa adanya. Karena saya itu memaksakan diri untuk bisa berhadapan dengan kalian. Saya tetap kayak gini, kata Imam Haddad, memaksakan diri, tahu gak? Hati saya selalu sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terimalah apa yang sudah saya sampaikan itu. Cukup. Gak usah banyak lebar, kata beliau. Kamu bertanya, saya jawab sesuai dengan pertanyaan. Gak usah banyak lebar, karena saya itu memaksakan diri untuk bisa hampir berhadapan dengan kalian. Begitu. Orang-orang seperti itu nyaman sudah dibayar. Nah, dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, ketika menjadi khalifah, beliau selalu berkeliling di daerahnya, ingin mengetahui keadaan rakyatnya. Begitulah sosok pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat, selalu mencari tahu tentang keadaan mereka. Hingga pada suatu ketika beliau sedang berkeliling ingin mengetahui keadaan rakyatnya, keadaan warganya, beliau melewati sebuah gubuk. Di situ beliau di balik dinding mendengar ada perbincangan antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Jadi Umar tahu pekerjaan keduanya adalah menjual susu di pasar, susu onta. Ketika Sayyidina Umar menyimak perbincangan keduanya, ternyata si ibu berkata kepada si anak, "Wahai putriku, hasil perahan susu kita malam ini sedikit. Maka jika kita menjualnya besok, uang yang akan kita dapat pun sedikit. Bagaimana kalau susu ini kita campur dengan air?" Ini kan perbuatan curang. Si anak menjawab, "Wahai ibu, bagaimana kalau seandainya perbuatan kita itu diketahui oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab? Tentu dia akan menindak kita. Beliau akan menghukum kita." Sayyidina Umar di balik dinding dengarkan. Kata si ibu, "Wahai putriku, Amirul Mukminin sedang santai di rumahnya sekarang. Dia nggak tahu." Padahal si Umar ada di balik dinding mendengarkan perbincangan kedua. Mana mungkin dia tahu dengan perbuatan kita ini? Dia tidak akan tahu, sehingga dia tidak akan mungkin menghukum kita. Tiba-tiba anak perempuannya itu langsung spontan menjawab ibunya, "La illam yarada Amirul Mukminin fa inna rabbahu yasma'u wa yara."
Jikalau memang Amirul Mukminin Sayyidina Umar tidak melihat perbuatan kita, tapi ketahuilah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Udah, kata si anak, jangan lakukan itu. Ibunya pun langsung malu. Sayyidina Umar dari balik dinding kagum mendengar jawaban anak perempuan itu. Wah, kata Sayyidina Umar, ini anak hebat sekali muraqabahnya. Iya, Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Tuhannya Maha melihat, Maha mendengar. Akhirnya keesokan harinya Sayyidina Umar membawa putranya yang bernama Asim. Kemudian dia pun meminang anak perempuan itu untuk putranya Asim. Dikawinkanlah dengan Asim. Setelah Asim kawin dengan wanita salehah itu, melahirkan anak perempuan namanya Hafsah. Hafsah ini dikawini oleh Abdul Aziz. Dari pernikahan Abdul Aziz dengan Hafsah lahirlah seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang dikenal dengan keadilannya. Pantas dari keturunan orang hebat-hebat semua. Itu akhirnya anaknya. Jadi begitu mereka peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang yang percaya dengan Al-Quran dan takut dengan Allah di saat dia sedang sendirian. Di kesendiriannya aja takut kepada Allah, apalagi di keramaian. Kalau kita terbalik, di keramaian kayak orang takut sama Allah, di saat sendirian udah nggak ada yang tahu juga, nggak ada yang lihat juga, semua bisa saja dilakukan. Alhamdulillah. Orang seperti ini, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka beri kabar gembira kepadanya, bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan ganjaran yang mulia. Ganjaran yang mulia. Apa sih ganjaran yang mulia? Huwal jannah, dia adalah surga. Al-Quran diikuti, peringatan Nabi didengar, kepada Allah Ta'ala takut. Orang ini dapat ampunan dan dapat surga. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari, kata beliau, kenapa di sini Allah Ta'ala mendahulukan bimaghfiratin wa ajrin karim, ampunan dulu baru ganjaran yang mulia, yaitu surga. Kenapa ampunan dulu yang diberikan kepadanya baru surga? Karena ampunan itu adalah dijauhkannya dia dari siksa api neraka. Baru setelah dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Begitu tertib urutannya. Begitulah Al-Quran, urutannya itu memang ajib, seperti yang kemarin dijelaskan. Wal Qur'anil Hakim, Al-Hakim. Kenapa kemarin dijelaskan dikatakan Al-Hakim? Karena bi'ajibin nazmi, susunannya itu ajib, susunannya itu menakjubkan, indah. Bi'ajibin nazmi wa badi'il ma'ani, makna-maknanya itu indah. Jadi di sini Allah mendahulukan bimaghfiratin, ampunan dulu baru ganjaran yang mulia, itu surga. Karena orang itu terhindar dari siksa api neraka karena mendapat ampunan dari Allah. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya tahliyah dulu baru tahliyah, tahalli dulu baru tahalli. Tahliyah itu pembersihan, dikosongkan segala yang kotor-kotor dari diri kita. Baru tahliyah dihiasi, dijauhkan dulu dari azab dan siksa,
baru kemudian dihiasi dengan dimasukkan ke dalam surga. Itulah indahnya Al-Quran, munassab, terurut dan tersusun rapi. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah kabar gembira kepada orang itu, kepada dia, bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan ganjaran yang mulia. Apa itu ganjaran yang mulia? Wal jannah, dia adalah surga. Inna nahnu nuhyil mauta ay lil ba'thi wa naktubu fil lawhil mahfuz ma qaddamu fi hayatihim min khairin wa syarrin liyujazu alaih wa atharahum ay mastunna bihi ba'dahum wa kulla syai'in nasabuhu bi fi'lin yufassiruhu ahsaynahu wa babnahu fi imamin mubin. Kata beliau pada ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami nuhyil mauta, yang akan menghidupkan orang-orang mati itu, lil ba'thi, untuk kemudian dibangkitkan. Jadi orang-orang yang mati, kita ini nanti akan kembali dibangkitkan. Siapa yang menghidupkan kita lagi, menghidupkan kita kembali untuk dibangkitkan? Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu, kami, sesungguhnya kami, nuhyil mauta, yang menghidupkan, yang kelak akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati, lil ba'thi, untuk dibangkitkan lagi. Wa naktubu fil lawhil mahfuz, dan kami mencatat di lauhul mahfuz ma qaddamu, apa yang telah mereka kemukakan fi hayatihim, di dalam kehidupan mereka. Waktu hidup dulu kami catat itu semuanya di lauhul mahfuz, kata Allah, min khairin, baik itu yang mereka kerjakan di masa hidup itu, min khairin, dari kebaikan, wasyarrin, dan keburukan. Untuk apa? Itu semua dicatat, kebaikan dan keburukan, liyujazu alaih, agar mereka telah dibalas atasnya. Kalau baik, baik juga, kalau buruk, buruk juga balasannya. Sebagai ahli tafsir, kalimat walang tubuh dan kami menulis, mencatat, itu bukan di lauhul mahfuz, kata sebagian ahli tafsir. Kenapa? Karena yang dicatat di lauhul mahfuz itu sebelum diciptakannya makhluk. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini setelah kita diciptakan, masa dicatat di lauhul mahfuz? Nah, terus kalau tidak dicatat di lauhul mahfuz, di mana? Kata sebagian ulama, al-munasib, yang sesuai itu adalah an yaqula fi suhufil malaikat. Siogianya si ahli tafsir ini mengatakan, kata beliau, apa? Dicatatnya itu bukan di lauhul mahfuz, tapi di suhufil malaikat, di lembaran-lembaran amal yang dicatat oleh para malaikat. Makanya ada raqib dan atid. Keduanya itu ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan hamba-hambanya, yang baik atau yang buruk. Jadi yang kami tulis, maksudnya tertulis di suhufil malaikat, lembaran-lembaran yang dicatat oleh malaikat, bukan di lauhul mahfuz. Ya, alasannya tadi karena yang tercatat di lauhul mahfuz itu sebelum diciptakannya makhluk. Semua takdir ada di lauhul mahfuz. Sedangkan yang dibahas di sini adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh makhluk, yang baik dan yang buruk, itu dicatat. Ya nggak mungkin dicatatnya di lauhul mahfuz, karena lauhul mahfuz sudah rapi tercatat sebelum terciptanya makhluk. Sedangkan amalan perbuatan itu adanya setelah makhluk itu diciptakan. Maka yang cocok sebagai tafsir di mana catatan itu berada adalah di suhuful malaikat, di lembaran-lembaran catatan malaikat. Semua amalan yang dilakukan hamba ada di sana, baik atau buruknya
ditafsirkan oleh beliau masdun nabihi, sesuatu yang ustunna, yang diikuti bihi dengannya. Kapan? Ba'dahum, setelah mereka meninggal. Nah, itu akan dicatat juga sama Allah. Kalau peninggalan-peninggalan yang dia tinggalkan setelah dia wafat adalah kebaikan, seperti misalnya ilmu yang dia ajarkan kepada orang banyak, atau misalnya kitab yang dia karang sehingga kitab itu bermanfaat dan dibaca oleh umat Islam, orangnya sudah meninggal, bahkan sudah berapa ratus tahun yang lalu dia meninggal, tapi karangan-karangannya yang bermanfaat itu terus dibaca oleh umat Islam, maka dia akan terus mendapatkan pahalanya. Apalagi, atau misalkan dia menanam pohon kurma, kalau di tempat kita anggaplah kelapa, mangga, dan diwakafkan. Siapa saja yang mau mengambilnya dipersilakan. Selama tanaman dan tumbuhannya itu masih ada dan dinikmati oleh orang-orang Islam, dia terus mendapatkan pahalanya. Atau wakaf, apa saja wakafnya? Mewakafkan Al-Quran di masjid, dan setiap kali ada orang yang masuk ke masjid itu dan membaca Al-Quran yang dia wakafkan tadi, dia sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, terus dia mendapatkan pahalanya. Atau dia menyumbang satu sak semen untuk pembangunan untuk pesantren, majelis taklim atau musola. Selama bangunan itu tetap ada, selama itu pula dia mendapatkan pahalanya walaupun dia sudah wafat. Ini yang dimaksud wa'amarun. Atau dia memberikan ranjang misalnya buat santri supaya mereka bisa tidur di situ. Iya. Nah, kan kalau ada ranjangnya yang tadinya mungkin hanya cukup 4 orang, karena ada ranjang, kalau ranjangnya 4 jadi 8 orang. Iya. Jadi satu kamar yang hanya muat 4 orang jadi muat 8 orang. Berkat siapa? Beliau tadi yang menyumbang. Beliaunya banyak, sudah meninggal. Kapan? 5 tahun yang lalu. Ranjang masih ada. Dia itu selama 5 tahun menikmati pahala ranjang itu. Ya, karena ranjangnya dipakai oleh para santri. Santrinya kalau mau tidur baca Al-Arab dulu, ya. Kemudian dia berwudu, baca doa. Itu yang menyumbang ranjang, ditiduri ranjangnya oleh santri. Dengan mengamalkan sunnah Nabi sebelum tidur, santrinya dapat pahala. Yang dikubur itu, yang nyumbang ranjang juga dapat pahala. Subhanallah. Belum tentu yang nyumbang ranjang itu tahu adabnya tidur. Belum tentu dia bisa mengamalkan seperti yang diamalkan oleh santri-santri ketika menjelang tidur. Ya. Tapi karena dia menyumbang untuk kebaikan itu, walaupun dia tidak bisa mengamalkan seperti yang diamalkan oleh santri-santri tadi, tapi dia juga mendapatkan pahalanya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ma'ruf disebutkan, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha man ba'dahu kana lahu ajruha wa mithlu ajri man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang mengada-ngada sunnah yang baik lalu kemudian diamalkan oleh orang yang datang setelahnya, maka baginya pahala sunnah itu dan mendapat juga pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala-pahala mereka. Subhanallah. Tapi sebaliknya, jika athar peninggalan-peninggalan mereka itu berupa kejahatan, berupa keburukan,
siapa dulu yang bangun tempat maksiat ini? Itu si fulan. Mana fulannya? Udah masih ada tempat bangunan maksiat, masih ada. Selama 10 tahun dia merasakan adanya. Alhamdulillah. Ini haditsnya ada, Qur'annya ada. Di dalam hadits tadi masih lanjutan yang tadi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mengadakan dan di dalam Islam ini satu sunnah yang buruk, maksudnya kebiasaan atau amalan yang buruk, karena alaihi wizruha, maka adalah atasnya dosanya. Wa wizru man amila biha ba'da, dan dosa orang yang mengamalkannya setelah dia mati. Min ghairi an yanqusa min wizrihim syai'un, tanpa ada berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Mereka dapat dosa 100%, kamu yang memfasilitasi, yang mengadakan bangunan malam itu juga mendapat dosa 100%. Bukan 100 bagi 2, 50-50, enggak. Sempurna, sama dapat dosanya 100%. Alhamdulillah. Ini maksud daripada firman Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in, dan setiap sesuatu. Jadi yang mereka lakukan, mereka dahulukan di dunia, kemudian bekas-bekas peninggalan mereka, kemudian setiap sesuatu, nasbuhu, nasabnya kalimat kulla syai'in itu difi'lin dengan amil berupa fi'il. Dari mana kita mengetahui amilnya? Yufassiruhu ahsainahu, yang ditafsirkan oleh kalimat ahsainahu. Jadi kalau kita takdir bunyinya begini, wa ahsaina kulla syai'in ahsainahu. Kenapa? Karena itu disebut dengan babul istighal dalam ilmu nahwu. Ingat gak bab istighal? Ada kan contohnya, Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Itu namanya babul istighal. Zaidan darabtuhu. Kenapa Zaid jadi nasab? Bukan maf'ul bihnya darabtuhu. Darabtuhu sudah ada maf'ul bihnya, dhamir ha. Seandainya tidak ada dhamir, Zaidan darabtu bisa jadi maf'ul bihnya darabtu. Kenapa? Karena darabtu masih belum ada maf'ul bihnya. Zaidan darabtu bisa, berarti ini maf'ulnya muqaddam atas fi'ilnya. Boleh. Tetapi bunyinya bukan Zaidan darabtu, melainkan Zaidan darabtuhu. Zaid, aku pukul dia. Sudah ada dhamirnya. Nah, lantas Zaidnya kenapa Zaidan? Bukan Zaidun saja. Karena Zaidannya dinasabkan oleh fi'il yang ditakdir ada di sebelumnya. Apa yang ditakdir di sebelumnya? Ya, ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan setelahnya. Berarti Zaidan darabtuhu, kalau kita takdirkan bunyinya darabtu Zaidan darabtuhu. Nah, sama seperti ini. Wa kulla syai'in ahsainahu, ay wa ahsayna kulla syai'in ahsaynahu. Itu ilmu nahwu, ilmu lugah ya. Yang belajar nahwu paham. Kalau nggak belajar nahwu bingung. Apa itu istighfar? Apa itu? Maf'ul biha gitu. Ya, tapi kalau yang pernah belajar nahwu paham. Dan setiap sesuatu itu ahsaynahu, kami hitung dia. Qabatnahu, yaitu kami tetapkan dia. Kami tetapkan dia fi imamin mubin, pada kitab yang nyata. Imam di sini artinya kitab. Kitabin bayyinin, yaitu kitab yang jelas. Jadi di dalam tulisan catatan amal perbuatan si hamba itu jelas, tidak ada yang samar dan tidak mungkin tertukar. Ente yang beramal jahat, orang lain yang masuk neraka gak mungkin. Iya. Atau ente beramal baik, malah orang lain yang masuk surga, gak mungkin. Gak mungkin keliru. Pasti pas, pasti benar. Iya.
Kitabin bayyinin, kitab yang jelas, kitab yang nyata. Huwal lauhul mahfuz, dia adalah lauhul mahfuz, kata beliau di sini. Dia adalah al-lauhul mahfuz. Wadrib ay ij'al lahu matalan maqulun awwalun ashaba maqulun tsani al-qaryati ay antaqiyatin. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah tafsir ayat yang ke-13 akan kita baca pada besok hari. Jadi kesimpulannya, orang-orang kafir yang memang sudah sombong dan dibutakan mata hatinya oleh Allah, itu tidak akan pernah mau mendengarkan peringatan. Mau diingatkan, mau tidak, sama saja. Dan orang yang mau mengambil peringatan, yang mau menerima nasihat-nasihat baik, itu adalah hanya orang yang mau mengikut Al-Quran dan takut kepada Allah yang Maha Rahman di dalam kesendiriannya, atau takut kepada Allah yang Maha Rahman walaupun Allah itu ghafir darinya, itu tidak kelihatan oleh matanya. Dan ingat, seluruh apa yang kita perbuat dicatat sama Allah. Bahkan peninggalan-peninggalan kita setelah kita meninggal dunia juga tetap terus dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, dihidupkan kembali oleh Allah, kita akan melihatnya. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, apalagi orang lain akan mengikutinya. Jangan sampai itu terjadi. Alhamdulillah, gara-gara kamu bikin celana disobek-sobek kayak gitu, akhirnya banyak yang meniru. Ya, nggak tahu siapa yang pertama kali nyobek-nyobek celana dirapit-rapit paha sampai lutut. Siapa yang pertama kali? Nggak tahu saya. Itu yang pertama kali bikin itu mungkin sudah mati berapa tahun yang lalu. Sekarang terus dia mendapat dosanya. Ya, karena banyak yang celananya disobek-sobek itu sehingga auratnya nampak kelihatan jelas. Apalagi perempuan yang memakai celana itu. Itu si Anang itu sampai sekarang siksa. Tidak tahu Anang mana itu. Si Anang itu, si Anang yang membuat pertama kali sunnah seperti itu. Walaupun si Anang sudah mati, tetap dia dapat dosanya. Kias yang lainnya, hati-hati. Siapa yang nelfon beliau itu? Si Utuh, mana Utuhnya? Udah mati 9 tahun yang lalu. Beliaunya tetap ada. Yang mereka tetap banyak hidup di situ. Utuh tetap dapat dosa sampai sekarang. Ayo, hati-hati, jangan jadi Utuh itu, jangan jadi anak itu. Jadilah diri kamu sendiri. Diri kamu yang baik dan yang mau melakukan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi larangan keduanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu taat kepadanya, baik itu dalam kesendirian ataupun di tengah-tengah khalayak ramai. Amin. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin jami'atin jamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين